Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada kakak semua. Pada hari ini kita di sini masih diberi kesehatan dan semakin rohani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkatnya kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kakak sekalian, mohon izin di sini saya selaku salah satu perwakilan wisudawan dan kawan-kawan kita di sini juga mohon izin yang terhormat KB Nasar Dewi selaku ini kakak-kakak sekalian dari Rajana Raden Intan Putri Silamaya, di mana itu adalah rumah sekaligus keluarga saya pada masa di kampus Universitas Lampung. Selanjutnya pada hari ini saya mengucapkan syukur dan juga terima kasih kakak-kakak semua masih dapat hadir di masa-masa yang saat ini, yaitu masa-masa kita masih diberi sedikit ujian oleh Allah SWT, yaitu dengan adanya pandemi ini. Tapi kakak-kakak sekalian masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir di sini, untuk mendedikasikan diri kita bahwa kita masih bisa berkegiatan secara positif, kita masih bisa berkegiatan dengan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah, dan juga kita masih bisa hadir untuk berkumpul bertemu keluarga kita di sini. Mungkin beberapa rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir, saudara kita yang tidak bisa hadir, mereka sangat merindukan sekali. Bahkan orang-orang yang mungkin sudah terkena, banyak yang gugur dan juga banyak yang bertahan. Dan artinya kita masih bersyukur hari ini kita masih bisa hadir di sini semua. Baik kakak sekalian, Kak Bayan Sadewi selaku pembina saya, selama saya masih di Rajana sampai dengan saat ini pun akan terus kami anggap sebagai pembina kami. Dan begitu pun tolong sampaikan salam kami kepada pembina putra Bang Irwan Sukri Benua. Mungkin beliau masih ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir. Yang pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada kakak pembina selama kami di Rajana, selama kami di UGM Pramuka tidak ada bosan-bosannya memberikan kami edukasi, memberikan kami arahan, karena semua apapun itu yang diberikan oleh pembina itu adalah ilmu bagi kami semua, mau itu secara teori ataupun secara langsung. Yang kedua, kepada kakak-kakak sekalian Dewan Rajana, dan juga tolong sampaikan salam kami kepada kakak-kakak Purna Rajana, bahwasanya kami juga berterima kasih kepada mereka, kepada kakak-kakak semua telah menjadi bagian daripada kami, telah mendidik kami. Jika itu terlihat kasar, maka mungkin terlihat kasar bagi kita, tapi tidak bagi mereka. Mereka benar-benar ingin mendidik kita dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kepada kakak-kakak Rajana yang sekarang masih mengabdi sekaligus mendedikasikan dirinya di Rajana, saya selaku salah satu pernah yang menjadi PPH Rajana, yaitu Sekretaris Rajana 2017 kalau tidak salah. Mohon maaf izin Kak Baina, memang saya angkatan 2014. Tapi alhamdulillah saya diberikan amanah oleh orang tua saya untuk menyelesaikannya meskipun sudah masuk usia 6 tahun setengah untuk kuliahnya. Mungkin dulu karena mungkin saya sibuk di dunia organisasi sekaligus di dunia usaha, jadi itu yang salah satu menghambat tapi tidak membuat kita gagal gitu. Karena saya merasa dengan saya ada di Rajana, selama saya membangun usaha kerjaan sampai sekarang punya perusahaan sendiri, itu benar-benar awalnya tidak pernah yakin saya kayaknya nggak bakal bisa deh menjadi Purna Unila atau lulusan Unila, karena saya lemah banget gitu. Apalagi saya juga saya elektro, dan memang saya di situ adalah di bidang program gitu, sedangkan basic saya di bidang organisasi dan pariwisata. Tapi berkat dorongan dari orang tua, sahabat, sekaligus teman-teman yang lain, ketika masa pandemi datang, perusahaanku agak drop. Di situ saya punya waktu untuk saya kembali ke kampus, bertemu pembimbing akademik dan meminta izin. Jika memang saya diizinkan melanjutkan di Unila, saya akan lanjut. Tapi apabila tidak ada waktu, saya minta izin untuk pindah. Tapi saya tetap pengen menyelesaikan meskipun bukan lulusan Unila. Tapi dari pembimbing akademik diberikan waktu sampai Desember 2020. Nah, tapi karena waktu itu saya benar-benar harus dari nol gitu, karena di teknik itu ada 4 tahap. Mungkin kalau sama dengan pertanian ada KP, ada kan kita ada PU di pertanian. Jadi saya harus menyelesaikan KP dulu, habis KP baru saya usul hasil dan sampai dengan selesai. Dan memang tema yang saya angkat pun tentang usaha saya, yaitu tentang protokol kesehatan di sektor pariwisata gitu. Ya mohon izin memberitahukan saja
sedikit usaha yang saya bangun sekarang sudah ada 2 cabang usaha. Yang pertama PT Aero Travel Indonesia, yang kedua tentang Aero Media Utama. Itu sedikit belajar dari rencana juga dulu pernah di Danus seperti itu. Nah, artinya kakak-kakak sekalian, jangan takut untuk berorganisasi. Kalau ada yang bilang organisasi itu bisa memperlambat kuliah, iya benar gitu. Bagi kita yang lupa dengan tujuan awal kita masuk sini. Tapi kalau bagi kita yang paham tujuan kita kesini adalah untuk kuliah, nggak lama berorganisasi sampai benar-benar nanti udah mendekati kira-kira kita bakal offer gitu. Kita lagi ke tema yang awal kita itu kuliah. Tapi memang ada sekian persen yang gagal gitu. Tapi ya barangkali kita bukan dari bagian yang gagal itu. Jadi untuk kakak sekalian yang sekarang masih aktif di Pramuka, yang masih di DKC, DKD, sampai bahkan mungkin ada yang jadi DKN, jangan takut. Kalian boleh berorganisasi. Tapi ya kembali lagi, ketika kalian panggung kita di bidang usaha, mau kita di bidang organisasi, tetap ingatlah gitu. Jangan sampai itu kita lupakan. Dan memang pada angkatan kami, izin Kak Dewi, itu memang laki-lakinya di racan kami ada 4 orang, dan itu memang yang baru 3 orang. Yang satu lagi sedang dalam proses, namanya Kak Didi Nevandoro. Beliau adalah bendahara racana pada masa kami. Tapi beliau sama dia di bidang usaha juga, keterlambatannya, jadi sedang berjuang juga untuk menyelesaikannya. Sedangkan saya dengan Kak Sohib, Kak Sohib dulu Dewan Gatot, beliau sekarang lagi bertugas di Dinas Perhubungan sekaligus di Kuarca Bandar Lampung. Jadi dia alhamdulillah sudah selesai bareng saya, tinggal teman-teman yang menyusul. Ditambah lagi kakak-kakak yang lain, ini ada dari Ketua Arcan Putri dulu ya, Ketua Adat Putri. Nah, juga ada Kak Fadil juga, dan mereka sudah menyelesaikannya. Artinya kakak-kakak yang lain yang berorganisasi di sini pun itu bisa wisuda seperti kami. Dan yakinlah bahwa tidak ada kata terlambat selama masa nyawa kalian masih di badan, sekaligus di dalam diri kalian ada kemauan. Nah, jadi ya mungkin itu saja sedikit sepatah kata dari kami. Dan yang tidak bosan-bosannya kami mengucapkan terima kasih kepada pembina Purna, kakak-kakak sekalian yang telah mendidik kami, sekaligus menjadi keluarga bagi kami semua. Dan harapan kami mungkin setelah ini selaku wisudawan tetap akan sering-sering main ke Racana, meskipun agak jarang, tapi kami gimana caranya kami terus mengontrol kakak-kakak sekalian yang masih ada di sini. Dan harapan kami juga, kami di sini izin pamit undur diri, dan mungkin saya dan juga kakak-kakak yang lain menitipkan Racana atau menyebutnya 4x6 itu kepada kakak-kakak semua. Tolong dijaga, tolong ambil yang baik-baiknya semua dari 4x6 itu, bawa pulang ke rumah dan ceritakan kepada orang tua kalian, ceritakan kepada teman-teman kampus kalian. Untuk yang buruk-buruknya kalian simpan, ya kakak-kakak simpan, kakak-kakak sambil filter lagi yang buruk-buruknya. Kalau memang yang buruk itu kiranya baik buat kita terapkan. Tapi jika itu yang buruk, cukup simpan, tidak perlu diceritakan ke orang-orang lain tentang apa yang terjadi di dalam 4x6 itu. Tapi untuk yang baik-baik, ceritakan ke mereka agar mereka tahu betapa indahnya kita menjadi anak pramuka di Universitas Lampung. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja Kak Bainah dan juga kakak sekalian. Selamat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Ya, Bun. Salam pramuka. Tadi muter-muter nanti ya. Yang Bangku Adat Putra, Bangku Adat Putri, kakak-kakak semua, saya panggil Fahdir, ada predikat pujian. Saya bangga sekali, ya. Tepuk tangan dulu ya. Jarang-jarang alumni dari Pramuka bisa dapat predikat pujian ya. Kalau tidak pintar-pintar atur waktu, maka predikat itu sulit kita peroleh ya. Predikat pujian itu cukup langka untuk ya. Predikat pujian itu cukup langka untuk aktivis, tetapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan pada hari ini pengusaha kita membuktikan bisa lulus. Tepuk tangan dulu. Dan Fadil ini beberapa kali ketemu dengan saya
di PMI, donor darah. Betul ya Hadir ya? Ini luar biasa jiwanya untuk kemanusiaan. Tepuk tangan dulu buat donor darahnya rutin beliau melaksanakan gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan terus ya sampai 100 kali. 3 orang yang hadir di tengah-tengah kita ini menjadi contoh tauladan di bidangnya masing-masing, ya, di prestasinya masing-masing, dan ini semuanya berkaca dong. Kapan mau lulus ya? Ketawa. Ya, mari berkaca hari ini terhadap 3 orang yang hadir di sini menyelesaikan wisudanya. Ya, mari kita berkaca semua. Terus sesudah ngeliat gini, kira-kira pengen nggak? Ada pengen lulus nggak ya? Ya. Kak Adin itu sempat hilang dari peredaran ya, tapi akhirnya balik lagi gara-gara pandemi. Itu apa hidayah ya? Udah sibuk bisnis ya kemana-mana ya, lupa kampus ya. Suami Kak Adin itu 7 tahun baru lulus UGM. Ya itu karena aktivis kemana-mana gitu ya. Ya jadi tidak apa-apa, aktivis ini lulusnya agak lama dikit nggak apa-apa ya. Tapi buktikan bisa lulus ya. Siap lulus? Siap. Alhamdulillah. Ya. Hari ini Ananda bertiga menjadi contoh tauladan kami semua. Silakan lanjutkan perjuangan bahwa hari ini bukan titik akhir. Tapi hari ini adalah titik awal untuk lompat lagi pada batu yang lebih tinggi, pada pondasi yang lebih tinggi, pada karya yang lebih tinggi. Sehingga contoh tauladan itu bisa membekas pada kami semua yang hadir di sini, yang menyaksikan kakak bertiga di wisuda dan lulus dari kampus kita. Saya kira itu tadi kakak-kakak yang berada di sekeliling KDW siap berjanji, termasuk yang di pojok di sana itu ya, siap lulus ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat. Setiap aktivitas dari adat di Racana, insya Allah membawa kesejukan di hati kita. Termasuk upacara adat pada hari ini ya. Kemudian nanti kalau ada adat yang menikah ya, kan kita nggak tahu. Siapa tahu ini nanti pasangannya dengan ini menikahnya ya. Wah diaminin ya. Yang pojok sana pasangannya juga dengan pojok sini ya. Karena banyak yang kejadian begitu ya. Kalau saya dulu anggota biasa, anggota Racana biasa, dapat ketua dan dapat sekretaris DKD DIY. Kak Sony itu dulu sekretaris DKD di DIY. Jadi saya naik tahta ya. Jadi istrinya sekretaris DKD waktu itu. Terus dapat adatnya 2. Adat Racananya dapat, adat menikah itu. Terus adat DKD-nya, adat menikahnya juga dapat. Adat wisudanya juga Kak Sony yang dapat. Saya nggak dapat. Ya, jadi apa ya, bekas ya, membekas di dalam hati ya. Sampai nikahnya aja dengan gaya pramuka. Karena ada tongkat pora ya sekarang ya. Kalau kita kan tanpa tongkat, tapi kita ada adat Racana menikah ya, pernikahan. Mudah-mudahan ini semua kesampaian selesai wisuda, kemudian menikah, semuanya masih bisa disaksikan oleh adik-adik di bawahnya ya. Terutama yang bertiga di sini ya. Adil, Fajar, Adin ya. Mudah-mudahan jadi panutan kita semua. Ya, dan sukses selalu. Salam untuk kedua orang tua di rumah dan keluarga. Selamat atas prestasi yang sudah diraih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ini lah bagusnya. Ini lah.